Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi yang akan saya sampaikan, yaitu teori bilangan dari matematika diskrit. Subbab 4 yaitu penyelesaian dalam kongruen. Kongruen sendiri ialah istilah yang digunakan untuk menyatakan kesamaan atau kesesuaian bentuk, ukuran, dan struktur antara dua objek atau lebih. Biasanya kongruen ini ditemukan dalam bidang matematika, biologi, atau linguistik. Dalam matematika sendiri biasanya digunakan untuk bidang komputer, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Kongruen memiliki makna yang spesifik sesuai konteksnya. Misal, 38 mod 5 sama dengan 3, dan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Bisa dilihat teman-teman, yang di bawah ini adalah cara untuk membaca hasil persamaan kongruen tersebut. Kita lanjut. Terdapat permisalan. Misal A dan B ialah bilangan bulat, dan M adalah bilangan yang lebih dari 0. Kita ambil permisalan. A dan B kita ambil sebagai bilangan bulat, dan M adalah bilangan yang lebih dari 0. Maka A kongruen dengan B dalam modulo M. Jika dan hanya jika M garis A dikurangi B. Jika A tidak kongruen dengan B, maka modulus M dapat ditulis dengan A negasi kongruen B mod M. Jadi bentuk ini, teman-teman. Jika dicoret, ini ditambahi negasi kongruen. Ini menandakan bahwa ini tuh sebenarnya bukan kongruen. Jadi dia tidak termasuk kongruen atau tidak sama. Contohnya, 17 kongruen dengan 2 modulo 3. Karena 3 habis membagi 17 dikurangi 2 dengan hasil 15. 15 dibagi 3 habis. Yang kedua, 12 tidak kongruen atau negasi kongruen dengan 2 dalam modulo 7. 7 tidak habis membagi 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jadi 10 ini tidak bisa dibagi habis oleh 7. Nah, tadi kita membahas tentang dalam bentuk modulo, kongruen dalam bentuk modulo, teman-teman. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih kalau dalam bentuk sama dengan. Dalam bentuk sama dengan akan terjadi seperti ini, teman-teman. Ya, A sama dengan B ditambah K dikali M. K ini apa? K ini adalah bilangan bulat yang nantinya akan menjadi acuan agar hasil B plus K dikali M adalah A. Jadi hasilnya harus sama dengan yang kiri sama dengan, teman-teman. Kita ambil contoh, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Ini akan menjadi 17 ialah A, 2 ialah B. Maka 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. 5 ini dari mana? Jadi 2 ditambah K dikali 3. Nah, K ini menjadi acuan yang akan membuat hasil yang di kanan sama dengan yang hasil yang di kiri sama dengan. Lanjut. A modulo M sama dengan R. Dapat ditulis juga A kongruen dengan R dalam modulo M. Ini sebenarnya dalam bentuk yang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang bentuk sama dengan atau dalam bentuk umumnya, dan ini adalah dalam bentuk yang lain, teman-teman. Kita ambil contoh, 23 ialah A, modulo 5 ialah M, dan 3 ialah R-nya. Maka kita susun menjadi seperti ini, teman-teman. 23 kongruen dengan 3 dalam modulo 5.
Lanjut, teorema 4. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Kita mendapat dua kasus. Yang pertama, A kongruen dengan B dalam modulo M, dan C adalah sembarang bilangan bulat. C adalah sembarang bilangan bulat. Maka dapat diselesaikan dengan 3 cara seperti ini, teman-teman. Untuk kasus yang kedua, jika A kongruen dengan B dalam modulo M, dan C kongruen dengan D dalam modulo M, maka dapat diselesaikan seperti ini, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, bukti ini hanya untuk kasus pertama, untuk penyelesaian nomor 2, teman-teman. Untuk nomor 1, penyelesaian nomor 2, A kongruen dengan B dalam modulo M, berarti kita masukkan dalam bentuk sama dengan, teman-teman. A sama dengan B ditambah K dikali M. Lalu kita jadikan satu ruas, A dengan B-nya sama dengan KM. Nah, C ini tadi kita masukkan ke keduanya. Jadi A dikurangi B dikali C sama dengan C dikali K dikali M. Yang nantinya ketika A dikali C, B dikali C, AC dikurangi BC sama dengan C dikali K dikali M. Nah, sedangkan B masih di kiri sama dengan, teman-teman. Kita pindahkan ruas ke kanan, yang nantinya akan jadi hasil seperti ini. Nah, ini adalah bentuk sama dengan dari bentuk umum kongruen modulo, teman-teman. Maka kita jadikan bentuk umumnya, yakni AC kongruen dengan BC dalam modulo M. Maka hal ini terbukti bahwa penyelesaian kedua ini adalah tepat. Selanjutnya, modulo inverse atau balikan modulo. Di dalam aritmatika bilangan real, balikan atau inverse dari perkalian adalah pembagian. Di dalam aritmatika modulo, terdapat menghitung balikan modulo lebih sukar. Dengan syarat, jika A dan M relatif prima, dan M lebih besar dari 1, maka balikan inverse dari A dalam modulo M ada. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X sedemikian hingga X dikali A kongruen dengan 1 modulo M. Atau dalam notasi lainnya, A inverse modulo M sama dengan X. Kita masuk ke dalam bukti A dan M relatif prima. Jika kita masuk dalam pembuktian, teman-teman. A dan M relatif prima. Jadi PBB A dan M adalah 1, karena mereka berdua ialah bilangan yang prima, maka PBB-nya ialah 1, dan terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian hingga XA ditambah YM sama dengan 1, yang mengimplikasikan bahwa XA plus YM kongruen dengan 1 dalam modulo M, karena YM kongruen dengan 0 modulo M, maka XA kongruen dengan 1 dalam modulo M. Pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A mod M, kita harus membuat kombinasi lanjar dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi lanjar tersebut merupakan balikan dari A mod M. Lanjut kita ke contoh, teman-teman. Tentukan balikan dari 4 mod 9 dan 18 mod 10. Ini 2 soal, teman-teman, bukan 1 ya. Yang pertama, kita coba ke 4 mod 9. Kita pertama cari PBB-nya dulu, teman-teman. PBB 4 dan 9 ialah 1.
maka balikannya ada, karena PBB-nya hanyalah 1. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1. Jika disusun akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, dari persamaan terakhir ini kita peroleh negatif 2 adalah balikan dari 4 modulo 9. Untuk soal yang kedua, 18 modulo 8. Karena PBB 18 dan 10 tidak hanya 1, melainkan 2, maka balikan dari 18 modulo 10 tidak ada, karena tidak 1, teman-teman, PBB. Kita masuk dalam cara lain menghitung balikan, teman-teman. Misalnya, kita disuruh mencari balikan dari A modulo M. Kita misalkan X adalah balikan dari A modulo M. Maka yang didapat A dikali X kongruen dengan 1 dalam modulo M. Atau dalam notasi sama dengan, teman-teman, ini akan menjadi A dikali X sama dengan 1 ditambah KM. Atau A bisa dipindah ruas ke kanan, yang nanti akan menjadi pembagi dari 1 ditambah KM, yang nantinya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba masukkan untuk K dari 0 ke 1, 2, dan seterusnya, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Hingga bilangan bulat ada, teman-teman. Misal kita ambil contoh, teman-teman. Balikan dari 4 mod 9 adalah X. Sedemikian hingga 4X kongruen dengan 1 dalam modulo 9. 4X kongruen dengan 1 dalam modulo 9 kita jadikan bentuk sama dengan, teman-teman, yang nanti akan jadinya seperti ini. 4X sama dengan 1 ditambah 9K. 4 kita pindah ruaskan ke kanan, yang nantinya akan jadi pembagi. Nah, kita akan cari nilai K dulu. Kita cari hingga dapat nilai yang bulat. Kita masukkan K0 tidak bulat. Kita masukkan K1 tidak bulat. Kita masukkan K yang nilainya 2 tidak bulat. Baru kita masukkan nilai K yang nilainya 3, kita akan ketemu hasil 7, teman-teman. Ini adalah solusi, yang dimana solusi ini menjadi suatu balikan dari 4 mod 9, salah satunya. Kita cari juga dalam K bentuk negatif. Kita mulai dari K negatif 1 yang kebetulan kita langsung ketemu, teman-teman, hasilnya negatif 2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, balikan dari 4 mod 9 adalah 7 mod 9, yang 7 kita ambil dari K3 tadi. Negatif 2 mod 9, negatif 2 yang kita ambil dari K yang nilainya negatif 1, dan seterusnya. Dan seterusnya ini kita cari hingga K sama dengan 4, K sama dengan 5, K sama dengan 6, dan juga K negatif 2 hingga seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke kongruenan lanjar. Bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. AX kongruen dengan B dalam modulo M. Dengan syarat M lebih besar dari 0, A dan B adalah sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Pemecahan AX sama dengan B ditambah K dikali M, yang nantinya A-nya akan menjadi pembagi di ruas kanan sama dengan. Sama seperti tadi, kita cobakan K0, 1, 2, 3, dan seterusnya, serta K negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke dalam contoh. Kita diberi soal untuk menentukan solusi 4X kongruen dengan 3 dalam modulo 9. 4X kongruen dengan 3 dalam modulo 9. Kita masukkan dalam bentuk sama dengan, teman-teman, yang nantinya akan menjadi 4X sama dengan 3 plus K dikali 9, yang nantinya 4X ini
akan pindah ruas ke kanan yang akan menjadi pembagi. Seperti ini teman-teman hasilnya. Selanjutnya kita cari K-nya. Dimulai dari K0. K0 tidak menemukan solusi. K1 kita coba, kita masukkan, kita menemukan solusinya. Kita uji coba untuk K2. K2 ternyata tidak solusi teman-teman. Kita cari K3 dan K4 juga bukan solusinya. Maka kita coba ke K5 yang ini masuk ke dalam solusi karena dia termasuk pada bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke dalam K dalam nilai negatif teman-teman. K negatif 1 tidak menemukan solusi. K negatif 2 tidak menemukan solusi. Hingga menemukan negatif 6 dalam K yang bernilai 3 teman-teman. Nah, ini termasuk solusi yang nantinya akan menjadi nilai-nilai X yang terpenuhi. Bisa kita lihat di bawah. Ini adalah kesimpulan yang ditarik. Ini adalah kesimpulan yang ditarik dari hasil percobaan pemasukan K tadi teman-teman. Masuk kita cara lain menghitung solusi AX kongruen dengan B dalam modulo M. Seperti dalam persamaan biasa, 4X sama dengan 2. Cara kita mencari X-nya, kita kalikan setiap ruas dengan seperempat, yaitu inverse dari 4. Kita hilangkan 4-nya agar kita mendapat nilai X. Maka kita kalikan seperempat dikali 4X sama dengan 12 dikali seperempat, yang nantinya akan mendapatkan X sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk kongruen teman-teman. 4X kongruen dengan 3 dalam modulo 9. Sama stepnya, kita kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 mod 9. Inversenya 4 mod 9. Setelah dihitung-hitung, kita dapat hasilnya yaitu negatif 2. Selanjutnya, kita kalikan negatif 2 kita kali dengan 4X kongruen dengan negatif 2 dikali 3 dalam modulo 9. Yang nantinya akan mendapat hasil negatif 8X kongruen dengan negatif 6 modulo 9. Karena negatif 8 kongruen 1 modulo 9, maka X kongruen negatif 6 modulo 9. Semua bilangan bulat yang kongruen dengan negatif 6 modulo 9 adalah solusinya, yaitu 3, 12, dan min 6, min 15. Ini didapat dari mana teman-teman? Ini didapat dari hasil dari cara tadi teman-teman. Jadi kita jadikan bentuk itu menjadi bentuk sama dengan, lalu kita coba uji nilai K1, K2, K3, K0, terus kita coba di negatifnya, K negatif 1, K negatif 2 yang nantinya akan mendapat hasil seperti ini. Selanjutnya kita masuk Chinese Remainder Problem. Jadi pada abad 1, seorang matematikawan dari Cina yang bernama Sun Tzu, yang bisa kita lihat ilustrasi wajah di kanan ini adalah wajah Sun Tzu, menanyakan sebuah pertanyaan yang saya cantumkan di sini. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi dengan 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahap-tahap penyelesaian. Kita misalkan dulu bilangan bulat tersebut adalah X. Bilangan bulat tersebut sama dengan X. Formulasikan ke dalam sistem kongruen lanjar. X kongruen dengan 3 modulus 5. Yang diambil dari ini teman-teman. Bila dibagi 5 menyisakan 3. Sama seperti bawahnya. X kongruen 5 modulo 7. X kongruen 7 modulo 11. Kita misalkan M1, M2, dan M seterusnya adalah bilangan bulat positif. Sedemikian hingga PBB MI dan MJ sama dengan 1. Untuk I dan J dilarang sama, teman-teman. Maka sistem kongruen lanjar terbentuk X kongruen A, K modulus MK.
yang mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 dan M seterusnya. Kita masuk dalam contoh solusi dari pertanyaan Sunse di atas. X kongruen dengan 3 dalam modul 5 kita jadikan dalam bentuk sama dengan, teman-teman, yang nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, hasil dari bentuk sama dengan ini, kita menemukan nilai X, yang dimana nilai X bisa kita sandingkan dengan kongruen 2 dan kongruen 3. Yang pertama-tama kita akan sandingkan dengan kongruen 2. Kita masukkan nilai X yang kongruen dengan 5 modulo 7, yang nantinya akan mendapat hasil K1 kongruen 6 modulo 7, atau dalam bentuk sama dengannya akan menjadi K1 sama dengan 6 tambah 7 dikali K2. Kita mendapat nilai K1. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K1 tersebut dalam rumus yang tadi. Kita masukkan. Yang nantinya akan menjadi hasil seperti ini, teman-teman. 33 ditambah 35 K2. Ini adalah hasil X. Ini adalah nilai X. Nah, nilai X yang ini kita sandingkan dengan kongruen yang ketiga. X atau kita sebut saja 33 ditambah 35 dikali K2 kongruen dengan 7 modulo 11. Kita mendapat hasil K2 kongruen dengan 9 dalam modulo 7, atau K2 sama dengan 9 ditambah 11 dikali K3. Kita mendapat nilai K2-nya di sini. Nah, kita dapat masukkan nilai K2 di rumus yang ini tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan K2 yang nantinya akan menjadi hasil seperti ini. Nah, kita jadikan bentuk dalam bentuk kongruen seperti ini nanti jadinya. X kongruen dengan 34 dalam modulo 385. Sesuai dengan X sama dengan 34 ditambah 385 dikali K3. Ini sudah sesuai, dan ini adalah solusinya. Solusi unik ini mudah dibuktikan sebagai berikut. Solusi tersebut dalam modulo M sama dengan M dikali 1 dikali M2 dikali M3 dan seterusnya. M yang kita dapatkan 5, 7, dan 11 kita kalikan semua. Lalu kita mendapat hasil 5 dikali 77, 11 dikali 35, dan 55 dikali 7. 5 dikali 77 karena 77 dikali 3 kongruen dengan 1 dalam mod 5. 11 dikali 35 karena 35 dikali 6 kongruen dengan 1 dalam modulo 11. 55 dikali 7 karena 55 dikali 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Maka solusi unik ini dari sistem kongruen tersebut adalah yang nantinya ini akan menjadi hasil 3813 dalam modulus 385, atau dalam kongruen 348 modul 385. Baik, kita masuk dalam bilangan prima. Bilangan bulat positif P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah ganjil kecuali 2.
Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalkan 12 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain 1 dan 20 sendiri. Masuk dalam teorema 6, the fundamental masuk ke teorema 6, the fundamental theorem of arithmetic. Setiap bilangan positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh, 9 sama dengan 3 kali 3. 100 sama dengan 2 kali 2 dikali 5 dikali 5. 13 sama dengan 13 atau 1 dikali 3. Kita masuk dalam tes bilangan prima. Tahap yang pertama ialah kita membagi n dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, seterusnya. Kita ambil bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Tahap yang kedua, jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit atau bukan bilangan prima. Tetapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Contoh, kita tes apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Yang pertama kita tes 171. Kita akarkan dulu, kita akan mendapat hasil seperti ini. Nah, bilangan prima yang di bawah 13,077 ialah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, di antara 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 yang dapat membagi habis 171 ialah 3, teman-teman. Nah, maka 171 adalah bilangan komposit. Yang kedua, 199 kita tes. Kita akarkan dulu. Hasil akar tersebut kita bagikan pada bilangan prima yang lebih kecil dari 14,107. Kita dapat bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, karena 199 tidak dapat dibagi oleh setiap masing-masing bilangan ini, maka 199 adalah bilangan prima. Kita masuk teorema 6, teorema Fermat. Ini tidak jauh-jauh dari bilangan prima tersebut. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB A dan P adalah 1, maka A pangkat P dikurangi 1 kongruen dengan 1 dalam modulo P. Baik, kita masuk dalam contoh, teman-teman. Kita tes apakah 17 dan 21 adalah bilangan prima atau bukan dengan teorema Fermat. Kita misalkan ambil nilai A adalah 2, karena 2 ini tidak dapat membagi habis 17 dan 21. Nah, kenapa harus 2? Kenapa enggak bilangan yang lain? Karena kita dapat syarat di sini. A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P. Nah, jadi A ini tidak bisa membagi habis P, tidak bisa membagi habis 17 atau 21. Yang nantinya PBB-nya hanya 1, PBB 17 dan 2 hanyalah 1, PBB 21 dan 2 hanyalah 1. Kita masukkan dalam rumus A sama dengan 2, P sama dengan 17 dikurangi 1. Kita mendapat hasil 65.536 yang nantinya kongruen dengan 1 modulo 17. Karena 17 habis membagi 65.536 yang nantinya dikurangi 1, hasilnya segini. Jadi 17 adalah bilangan prima. Selanjutnya kita masuk tes 21. Kita masukkan dalam rumus 21
pangkat 21 dikurangi 1 yang nantinya akan mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Ini negasi kongruen 1 dalam modulo 21. Kenapa? Karena 21 tidak dapat membagi habis 1.048.576 dikurangi 1 teman-teman. Jadi 21 bukan bilangan prima. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kelemahan teorema Fermat. Terdapat bilangan komposit n sedemikian sehingga 2 pangkat n negatif 1 kongruen dengan 1 dalam modulo n. Bilangan bulat seperti itu disebut bilangan prima semu atau pseudo primes. Contoh, 341 adalah komposit karena 341 didapat di perkalian 11 kali 31. Sekaligus bilangan prima semu karena menurut teorema Fermat 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 dalam modulo 341. Pengaplikasian kongruen. Kongruen memiliki banyak penerapan pada bidang matematika diskrit, ilmu komputer, dan lain-lain. Pada bab ini, kami ingin menunjukkan penerapan kongruen pada 3 aspek, yaitu untuk menetapkan lokasi memori ke file komputer, pembuatan nomor pseudo-random, dan pemeriksaan digit. Selain kegunaan di atas, kongruen juga dapat digunakan untuk menghasilkan digit pemeriksa untuk berbagai nomor identifikasi sejenisnya, seperti nomor kode yang digunakan untuk mengidentifikasi produk retail, nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi buku, atau nomor tiket pesawat, dan sebagainya. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan cara membuat digit pemeriksa untuk menggunakan kongruensi untuk berbagai jenis nomor identifikasi. Kami juga ingin menunjukkan bahwa digit pemeriksa ini bisa digunakan untuk mendeteksi jenis kesalahan umum tertentu yang digunakan saat nomor identifikasi dicetak. Yang pertama ada fungsi hashing. Komputer pusat di perusahaan asuransi biasanya menyimpan catatan untuk setiap pelanggannya. Bagaimana lokasi nomor dapat ditetapkan sehingga catatan pelanggan dapat diambil dengan cepat? Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menggunakan fungsi hashing yang dipilih secara tepat. Catatan diidentifikasi menggunakan kunci yang secara unik mengidentifikasi setiap nomor catatan pelanggan. Misalnya, catatan pelanggan sering diidentifikasi menggunakan nomor jaminan sosial pelanggan sebagai kuncinya. Sebuah fungsi hashing, fungsi H, menetapkan memori H, K, ke rekaman yang memiliki K sebagai kuncinya. Dalam praktiknya, banyak fungsi hashing berbeda yang digunakan. Salah satu yang paling umum adalah HK sama dengan K modul M, di mana M adalah angka yang tersedia di lokasi memori. Fungsi hashing harus mudah dievaluasi sehingga dapat ditemukan dengan cepat. Fungsi di atas memenuhi persyaratan ini untuk mencari HK sehingga kita hanya perlu menghitung sisanya jika K dibagi dengan M. Selanjutnya, fungsi hashing harus on agar semua lokasi memori dimungkinkan. Fungsi HK sama dengan K modulus M juga memenuhi sifat ini. Contoh permasalahannya, temukan lokasi memori yang ditetapkan oleh fungsi hashing HK sama dengan K modulus 111 ke catatan pelanggan dengan nomor jaminan sosial 064212848 dan 037149212. Penyelesaiannya H064212848 sama dengan 0642128 modulus 111 sama dengan 14. H037149212 sama dengan 037149212 modulus 111 sama dengan 65. Sehingga didapatkan hasil jaminan keamanan sosial
sehingga didapatkan hasil jaminan keamanan sosial dengan nomor 0642121848 berada pada memori lokasi 14 dan nomor 0371492219 berada pada lokasi memori 65. Selanjutnya ada pseudo random numbers. Nomor yang dipilih secara acak seringkali diperlukan untuk simulasi komputer. Terdapat beragam metode yang dirancang untuk menghasilkan angka yang memiliki sifat angka yang dipilih secara acak. Karena bilangan yang dihasilkan dengan metode sistematis tidak benar-benar acak, mereka biasa disebut dengan pseudo random numbers. Langkah yang paling umum digunakan untuk menghasilkan bilangan pseudo random adalah metode kongruensial linear. Misalnya kami memilih 4 bilangan bulat modulus M, pengali A, kenaikan C, dan sit X0 dengan 2 kurang dari A lebih kecil dari M. Kemudian ada 0 kurang dari C lebih kecil dari M, dan 0 kurang dari X0 lebih kecil dari M. Dari persamaan itu kita menghasilkan barisan bilangan acak semu Xn dengan 0 kurang dari Xn lebih kecil dari M. Untuk semua n dengan menggunakan persamaan berturut-turut, fungsi yang didefinisikan secara berulang adalah Xn tambah 1 sama dengan A kali Xn plus C modulus M. Banyak eksperimen komputer memerlukan pembuatan angka pseudo random antara 0 dan 1. Untuk menghasilkan bilangan-bilangan tersebut, kita membagi bilangan-bilangan yang dihasilkan dengan kongruen linear generator dengan modulus, yaitu kita menggunakan angka Xn dibagi M. Contoh permasalahan, carilah barisan bilangan pseudo random yang dihasilkan dengan metode kongruensi linear dengan modulus M sama dengan 9, pengali A sama dengan 7, kenaikan C sama dengan 4, dan sit X0 sama dengan 3. Penyelesaian, kita menghitung persamaan ini dengan rumus berulang. Xn tambah 1 sama dengan 7 kali Xn plus 4 modulus 9. Dimulai dengan memasukkan sit X0 untuk mencari sama dengan 3 untuk mencari X1. Lalu kita menemukan X1 sebagai data sebagai berikut. Karena X9 sama dengan X0 dan karena setiap suku hanya bergantung pada suku sebelumnya, maka kita dapat melihat urutan sebagai berikut: 3, 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3. Selanjutnya ada cek digit. Kongruen dapat digunakan untuk memeriksa kesalahan dalam string digit. Teknik umum yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam string tersebut adalah menambahkan digit tambahan di akhir string. Digit terakhir ini atau digit pemeriksa dihitung menggunakan fungsi tertentu. Kemudian untuk menentukan apakah suatu rangkaian angka benar, sebuah pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah digit terakhir ini memiliki nilai yang benar. Terdapat beberapa contoh cek digit dalam penerapan sehari-hari. 1. Parity check bit. Parity check bit atau bit paritas adalah bit tambahan yang ditambahkan ke kode biner untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi atau penyimpanan data. Cara kerjanya adalah menentukan nilai bit paritas dalam jumlah angka 1 atau 0 dalam data yang sedang dikirim. Menambahkan bit paritas ke data asli untuk memeriksa kesalahan di sisi penerima. Kemudian jika jumlah bit gasal termasuk bit parity berubah pada waktu pengiriman, maka bit parity menjadi tidak benar dan mengindikasikan adanya kesalahan pada saat diterima. Yang kedua ada UPC atau Universal Product Code. Universal Product Code adalah kode batang yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak produk di toko-toko, rantai pasokan, dan inventaris. UPC terdiri dari 12 digit angka yang dapat dipindai secara elektronik. Yang terakhir ada ISBN International Standard Book
International Standard Book adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. ISBN terdiri dari 13 angka yang berisi informasi tentang judul, penerbit, dan Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah kriptologi secara singkat dan juga bagaimana penerapan teori bilangan sendiri di dalam kriptografi. Untuk pertama yaitu pengertian dan sejarah kriptologi. Jadi kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos dan grepen. Kriptos berarti rahasia, sedangkan grepen bermakna menulis. Jadi kriptografi ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, dan juga otentika. Lalu menurut sejarah penggunaannya sendiri, kriptografi itu permulaan digunakan pada tahun 400 sebelum Masehi pada tentara Sparta di Yunani dengan menggunakan alat yang biasa disebut dengan skitel. Jadi skitel di sini dikirim dengan ditulis secara horizontal atau baris per baris pada pesan yang akan dikirim. Lalu penerima pesan akan kembali melilitkan sebuah pita dengan silinder dengan diameter yang sama sehingga pesan tersebut dapat terbaca. Jadi dan terdapat beberapa terminologi atau istilah di dalam dunia kriptografi dan berikut merupakan terminologi secara umum yang ada di dalam kriptografi. Yang pertama yaitu pesan atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya baik secara visual maupun audial. Lalu kedua, pengirim atau pihak yang mengirim pesan. Lalu ketiga, menerima atau pihak yang menerima pesan. Lalu selanjutnya yaitu ciphertext atau pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi dengan tujuan dari penyandian pesan ini agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki hak. Lalu yang kelima, enskripsi atau encryption atau proses penyandian plain text menjadi ciphertext. Lalu keenam, deskription atau proses pengembalian ciphertext menjadi plain text dengan keadaan semula, dan kemudian cipher atau algoritma enskripsi dan juga deskripsi, lalu kunci atau parameter yang digunakan di dalam enskripsi dan juga deskripsi, lalu penyadap atau mesin yang bisa mencoba menangkap pesan selama proses transmisi pesan, lalu kriptalisis atau ilmu dan seni yang memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan, dan juga kriptologi atau kriptologi yaitu studi yang mengenai kriptologi dan juga kriptanalisis. Nah, dan di sini pada materi berikutnya yaitu kriptologi juga dapat dituliskan dalam notasi matematis. Jadi, jika ciphertext yang dilambangkan dengan C dan plain text atau data asli yang melalui proses deskripsi ataupun enskripsi dilambangkan dengan P, maka fungsi enskripsi E memetakan P ke C. Jadi, dapat ditulis dalam bentuk E dari P itu sama dengan C. Pada proses kebalikannya, yaitu proses deskripsi dengan fungsi deskripsi D memetakan dari C ke P, itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu D dari C itu sama dengan P. Nah, karena proses enskripsi kemudian deskripsi mengembalikan pesan ke pesan awal, maka kesamaan berikut yaitu harus benar dengan D dari E pada P itu sama dengan P. Nah, di sini saya akan menampilkan bagan yang merupakan proses dari kriptologi itu sendiri, dari pesan asal atau pesan awal yang akan melalui proses enskripsi, lalu ciphertext dan juga deskripsi, dan akan menampilkan pesan yang dibuat dalam bentuk kerahasiaannya itu sendiri sehingga pesan tersebut dapat melalui proses kriptologi dan dapat dihasilkan kembali dengan pesan awal. Seperti itu. Jadi, untuk penerapan kriptologi pada teori bilangan dengan menggunakan algoritma RSA. Jadi pada penerapannya, kriptografi itu sendiri memanfaatkan algoritma-algoritma yang didasari oleh ilmu-ilmu pada teori bilangan. Jadi banyak algoritma yang dapat ditemukan dalam dunia kriptografi ini. Jadi salah satunya yaitu algoritma RSA. Jadi RSA merupakan salah satu algoritma kunci publik yang terkenal dan paling banyak aplikasinya. RSA adalah singkatan dari Reverse Shemer-Edelmar.
yaitu keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar menjadi faktor-faktor prima. Algoritma RSA ini sendiri meliputi kunci publik dan juga kunci pribadi. Kunci publik dapat diketahui oleh setiap orang dan digunakan untuk enskripsi pesan. Lalu pesan yang telah dienskripsi hanya dapat dideskripsi dengan menggunakan kunci pribadi. Jadi algoritma dari RSA sendiri itu memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, kita harus memilih dua buah bilangan prima sembarang, bisa kita bentuk dalam pi dan ki, lalu menghitungnya menjadi n sama dengan pi dikali dengan ki. Jadi n ini digunakan sebagai modulus untuk kunci publik dan juga kunci pribadi. Lalu ketiga, menghitung nilai Taussian atau pi dari n sama dengan pi minus 1 dikali dengan ki minus 1, dengan catatan persamaan ini diubah menjadi lambda dari n sama dengan LCM. LCM ini biasa kita sebut dengan KPK dari p minus 1 dan juga ki minus 1, lalu kemudian memilih integer dari E sedemikian sehingga E kurang dari 1 dan juga kurang dari pi terhadap n, dan juga E relatif prima terhadap pi dari n. Dan E sendiri dirilis menjadi eksponen kunci publik. Lalu menghitung D dan memenuhi relasi kongruen D dengan kongruen 1 dengan modulus pi terhadap n. Jadi D di sini disimpan sebagai eksponen kunci pribadi. Nah, kunci publik terdiri dari modulus n dan juga eksponen publik yaitu E, dengan kunci pribadi terdiri dari modulus n dan juga eksponen pribadi D yang harus dijaga kerahasiaannya. Jadi bagian dari n ini sendiri yakni P dan juga Q yang sudah kita tentukan sebelumnya, lalu juga harus dijaga kerahasiaannya karena kedua bilangan tersebut merupakan faktor-faktor dari n. Untuk efisiensi sesungguhnya ada beberapa variasi lain yang dapat digunakan sebagai kunci pribadi, yakni D dengan modulus P minus 1 dan juga D modulus Q minus 1 yang disebut sebagai DMPL dan juga DMQL, dengan Q pangkat minus 1 modulus P yang disebut sebagai EQMP, dan kita juga dapat lebih jelasnya lagi menjabarkan proses enskripsi dan juga deskripsi pada proses kriptografi ini dengan menggunakan kita sebut saja sebagai user pop dan juga Alice. Jadi user pop ini akan mengirim suatu pesan yang sudah dienskripsi dan juga dapat dideskripsikan oleh Alice. Dengan tahap pertama yaitu enskripsi pesan, dimulai dengan Alice mengirimkan kunci publik N dan E kepada Bob dan menjaga kerahasiaan kunci pribadi miliknya. Lalu Bob kemudian bermaksud untuk mengirimkan pesan M kepada Alice. Jadi pertama-tama Bob akan mengubah pesan M menjadi bilangan M kurang dari N dengan protokol yang telah disetujui, yaitu padding SIM. Lalu Bob kemudian menghitung ciphertext C dengan persamaan C sama dengan M pangkat E modulus. Lalu setelah mendapatkan nilai C, Bob akan mengirimkan kepada Alice. Lalu berikutnya setelah melakukan proses enskripsi pesan, lalu dapat kita lanjutkan dengan deskripsi pesan yang dimulai dengan Alice dapat menghitung nilai M dari C dengan menggunakan kunci pribadi miliknya, yakni D, dengan persamaan berikut, yaitu M sama dengan C pangkat D modulus N. Lalu dengan mengetahui M, Alice dapat mengetahui pesan M. Nah, persamaan M sama dengan C pangkat D modulus N itu didapat dari langkah-langkah berikut, yaitu ED kongruen 1 dengan modulus P-1 dan E dikali D kongruen 1 dengan modulus Q-1. Dengan menggunakan teorema kecil Fermat's Little Theorem, menghasilkan M pangkat E kali D kongruen M terhadap modulus P dan E pangkat E kali D kongruen terhadap E modulus Q. Lalu karena P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda, maka dengan menerapkan Chinese Remainder Theorem atau CRT, dua kongruen di atas akan menghasilkan M pangkat E kali D kongruen terhadap E modulus PQ yang ekuivalen dengan C pangkat D kongruen terhadap M dengan modulus N. Nah, berikut
akan saya lampirkan salah satu contoh dari perhitungan menggunakan algoritma RSA dengan tahapan-tahapan yang sudah saya berikan dari bagaimana cara user Bob mengirimkan suatu pesan enskripsi kepada Alice dan bagaimana Alice menerjemahkan pesan tersebut dengan mendeskripsikan pesan tersebut. Dan itu adalah merupakan salah satu proses bagaimana kriptologi dapat terjadi. Dan di sini merupakan contoh perhitungan dengan menggunakan algoritma RSA, juga memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu pilih 2 bilangan prima. Jadi P ini diibaratkan sama dengan 61 dan Q sama dengan 53. Lalu kita menghitung N. Jadi N di sini merupakan hasil perkalian dari P dan juga Q, jadi N sama dengan 61 dikali 53, hasilnya 3233. Lalu kemudian menghitung nilai Taussian atau P dari N, itu sama dengan P dikurang 1 dan dikali dengan Q dikurang dengan 1. Jadi P terhadap N itu sama dengan 61 dikurang 1 dikali 53 dikurang 1 dan hasilnya 3120. Lalu tahap selanjutnya yaitu memilih E, yaitu lebih besar dari 1 yang relatif prima dengan 3120, dan didapat E itu sama dengan 17. Lalu kemudian memilih D dengan memenuhi D dikali E itu kongruen terhadap 1 dengan modulus Pi terhadap N, jadi D sama dengan 2753, lalu 17 dikali dengan 2753 yang merupakan D, itu sama dengan 46801. Dan hasilnya yaitu 1 ditambah dengan 15 dikali 3120. Dan untuk menginskripsikan pesan M dengan M sama dengan 123, yaitu kita dapat menghitung C sama dengan 123 pangkat 17 yang merupakan hasil E yang relatif merupakan nilai relatif prima dari 3120 dengan modulus 3233 sama dengan 855. Jadi untuk mendeskripsikan C sama dengan 855 itu kita dapat menghitung M sama dengan 855 pangkat 2753 modulus 3223 sama dengan 123. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi subbab terakhir, yaitu subbab ke-6 dengan penerapan teori bilangan terhadap kriptografi. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.